Ramadan udah deket banget nih, dan pastinya banyak dari kita yang lagi cari-cari cara terbaik buat siap-siap. Nah, kebetulan banget ada sebuah khotbah menarik dari PKS yang ngerangkum persiapan Ramadan jadi semacam panduan yang praktis banget. Di sini, kita bakal coba bedah bareng-bareng pesan utamanya supaya kita semua bisa nyambut bulan suci dengan lebih siap dan lebih bermakna. Yang bikin beda dari khutbah ini tuh tema utamanya ayo saling berbagi dan peduli. Ini langsung mengubah cara pandang kita soal persiapan Ramadan loh. Jadi bukan lagi sekedar soal ibadah buat diri sendiri, tapi gimana caranya spiritualitas kita itu bisa ngelahirin aksi nyata, aksi kepedulian di sekitar kita. Ide yang kuat banget kan? Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari makna bulan suci, terus kita lanjut ke panggilan spesial untuk orang beriman, habis itu kita bakal lihat sejarah dan tujuan utama puasa. Nanti kita sambungin gimana takwa itu bisa jadi kepedulian, dan terakhir kita tutup dengan 3 langkah persiapan praktis yang bisa langsung kamu coba. Yuk, kita mulai! Pertama-tama kita samain dulu frekuensinya ya. Acara ini namanya Tarhib Ramadan. Itu tuh pada dasarnya tradisi buat kumpul-kumpul dan nyiapin diri secara spiritual. Anggap aja ini momen buat riset niat dan semangat kita bareng-bareng sebelum Ramadan beneran datang. Nah, disinilah pembahasannya mulai dalam banget. Ustadz Arwani Amin ngasih ide kalau perintah puasa itu bukan sekedar aturan kaku. Beliau ngelihatnya sebagai sebuah undangan. Undangan yang disampaikan Tuhan lewat 5 pendekatan berbeda yang masing-masing tuh penuh dengan kasih sayang dan hikmah. Dan ini dia, kelima pendekatannya. Kita akan coba kupas satu persatu lapisannya. Mulai dari iman, sejarah, hikmah, bahasa, sampai realita. Biar kita benar-benar paham dalamnya makna di balik perintah puasa ini. Kayak ngebuka kado berlapis-lapis gitu deh. Yuk kita buka lapisan pertama. Pendekatan pertama lewat iman. Coba perhatiin deh, Al-Quran itu nggak manggil semua orang. Tapi spesifik banget, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa ya? Soalnya panggilan ini tuh bicara langsung ke hati yang udah percaya. Buat orang yang beriman, panggilan ini bukan beban, tapi justru kayak jaminan. Kalau apapun yang diperintahkan setelah ini, pasti baik buat mereka. Kutipan dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ini benar-benar pas banget buat ngejelasin poin tadi. Buat orang beriman, panggilan wahai orang-orang yang beriman itu kayak sinyal buat pasang telinga baik-baik. Ini bukan paksaan, tapi pesan cinta dan panduan dari sumber yang paling mereka percayai. Lanjut ke pendekatan kedua, sejarah. Kamu pernah ngerasa nggak sih kalau puasa itu berat banget? Nah, pendekatan ini tuh kayaknya dirancang buat bikin beban itu jadi lebih ringan dengan ngingetin kita kalau kita tuh bukan generasi pertama yang ngejalanin ini. Poin kuncinya ada di kata sebagaimana. Ini ngasih tahu kita kalau kita nggak sendirian. Konteks sejarah ini sengaja dihadirkan biar puasa itu rasanya lebih mungkin buat dijalanin, nggak terasa berat sendirian. Kita ini bagian dari sebuah tradisi panjang yang udah terbukti. Jadi, apa untungnya buat kita? Pertama, ini jadi bukti kalau puasa itu emang kebaikan yang universal. Kedua, udah ada blueprint suksesnya dari orang-orang dulu. Ketiga, kayak gotong royong. Kalau dikerjain bareng-bareng sama banyak orang sepanjang sejarah, rasanya jadi lebih enteng. Dan terakhir, kita jadi merasa terhubung sama sebuah warisan iman yang besar. Nah, sekarang kita sampai di pendekatan ketiga, dan ini mungkin yang paling penting, ngertiin tujuan akhirnya atau hikmah dari puasa itu sendiri. Sebenarnya, buat apa sih kita nahan lapar dan haus seharian? Jawabannya ada dalam satu kata, takwa. Kita sering banget dengar kata ini kan, tapi artinya dalam banget. Ini bukan cuma soal ritual ibadah, tapi sebuah kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan yang jadi pemandu di setiap pikiran dan tindakan kita. Inilah tujuan utama dari keseluruhan bulan Ramadan. Dan ini penting banget. Nabi Muhammad sambil menunjuk ke dada beliau bilang kalau takwa itu letaknya di sini, di dalam hati. Ini nandain kalau takwa itu bukan soal penampilan luar, tapi kondisi batin. Sebuah kesadaran mendalam yang jadi kompas moral kita. Jadi logikanya jadi jelas banget kan? Kemuliaan di sisi Tuhan itu diukurnya dari takwa. Dan puasa itu adalah program latihan super intensif selama sebulan penuh yang dirancang khusus buat ngembangin kualitas batin yang paling penting ini. Oke, kalau takwa itu tujuan di dalam hati, terus apa hubungannya sama tema acara tadi, soal berbagi dan peduli? Nah, disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Ini dia jembatannya. Menurut khotbah ini, takwa yang sejati itu nggak bisa diam aja di dalam hati.
dia pasti akan meluap keluar. Pas kita ngerasain lapar dan haus, kita itu lagi dilatih buat berempati. Kesadaran kita sama Tuhan secara otomatis bikin kita lebih peka sama kesulitan orang lain, yang akhirnya ya mendorong kita buat berbuat baik dan berbagi. Dan insentif spiritualnya juga kuat banget. Hadis ini ngasih tahu kita kalau ngasih makan orang buat buka puasa aja, pahalanya bisa sama persis kayak pahala orang yang puasa itu. Luar biasa kan? Ini bukti nyata betapa eratnya hubungan antara ibadah personal dengan kepedulian sosial. Oke, setelah kita paham kenapanya, sekarang kita pindah ke gimananya. Khutbah ini ditutup dengan sebuah panduan yang super praktis, yang bisa langsung kita terapin. 3 langkah persiapan pribadi sebelum Ramadan dimulai. 3 langkah ini adalah kerangka kerja yang jelas banget buat siapapun yang pengen Ramadannya lebih maksimal. Taubat, isti'anah, dan takarub. Yuk kita kupas satu persatu. Langkah pertama, taubat. Ini bukan cuma soal ngapus dosa ya. Coba bayangin deh hati kita itu kayak gelas. Sebelum diisi sama minuman segar di bulan Ramadan, gelasnya kan harus dicuci bersih dulu. Nah, tobat itu proses mencuci hati, biar langkah kita jadi lebih ringan dan hati kita lebih siap nerima rahmat. Langkah kedua, isti'anah. Ini intinya adalah secara aktif minta pertolongan Tuhan. Ini tentang rendah hati. Kita ngaku kalau kita nggak akan bisa ngejalanin Ramadan dengan sempurna cuma pakai kekuatan sendiri. Dengan minta bantuannya, kita seolah-olah ngebuka pintu buat pertolongan dan kemudahan yang mungkin nggak kita duga. Dan langkah terakhir, takarub. Artinya, mulai deketin diri dari sekarang. Jangan nunggu hari pertama Ramadan baru tancap gas. Gunakan hari-hari ini sebagai masa pemanasan. Mulai deh cicil perbanyak ibadah, baca Al-Quran, atau sedekah. Jadi, pas Ramadan tiba, mesin spiritual kita udah panas dan siap jalan. Jadi, pada akhirnya, semua ini kembali ke satu tujuan utama, mencapai takwa. Setelah kita tahu 5 pendekatan Tuhan yang penuh cinta dan 3 langkah persiapan yang praktis ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Langkah konkret apa yang bakal kamu ambil buat nyiapin diri menyambut bulan yang penuh berkah ini?